Jadi saudara-saudara, penting menjaga hati kita, supaya hati kita adalah hati yang penuh dengan kasih, hati yang mau mengampuni, hati yang mau menerima apa adanya, hati yang penuh dengan toleransi. Sehingga saudara-saudara, kita tidak tergoda untuk akhirnya mengeluarkan kata-kata penindasan, kata-kata penghinaan, kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang merupakan sebuah kekerasan seperti itu. Wow, saya mulai ketika baca seperti ini, betapa dahsyatnya ya saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata, Taurat berkata jangan membunuh, tapi aku berkata, seakan-akan kita mau ngomong, lu mungkin lu nggak membunuh, yang nggak bantai orang, nggak gebukin orang. Tapi kalau kata-kata lu nyakitin, berapa banyak saudara-saudara, tanpa kita sadari saudara-saudara, kata-kata kita juga bisa kata-kata yang parah terhadap anggota keluarga. Ya. Ketika kata-kata kita terlalu kasar, maka itu bisa saja bisa melukai orang bertahun-tahun. Ada seorang anak kecil ya saudara-saudara menjatuhkan mungkin benda, gelas atau apa, lalu pecah di lantai. Saudara-saudara, apa yang kita mau katakan? Kita bisa ngomong mungkin 2 detik atau 3 detik yang memberikan dampak yang parah sampai bertahun-tahun ketika kita memaki-maki dia. Atau kita berkata, udah, oh, no problem. Yuk, diam, tenang ya. Ini papa beresin ininya, hati-hati. Nah, saudara-saudara, atau kita bereaksi ngomong perkataan yang kasar, saudara-saudara. Ya, mungkin kita tidak membunuh, tapi hati-hati dengan hati kita. Kalau kita mulai jengkel, kita mulai marah, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membunuh begitu dahsyat kepada orang. Nah, saudara-saudara, makanya penting di mata Tuhan, penting di mata Paulus, untuk apa? Untuk membangun relasi, menjaga hubungan baik. Sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang mungkin kita anggap bahwa kita bukan pembunuh, karena aku tidak tingkap orang, tapi sebenarnya saudara-saudara, kita memiliki kesalahan yang fatal setingkat dengan sebuah pembunuhan. Misalnya saudara-saudara, soal yang kedua, soal perzinahan. Alkitab berkata, jangan berzina. Yes. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, atau murid-muridnya yang dengar. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Tuhan berkata begini, tapi aku berkata kepadamu. Coba kita terusin sedikit ya. Lihat. Kita berpikir bahwa kita tidak selingkuh, kita memang tidak jalan di belakang suami atau istri, seperti jalan sama orang lain. Tapi Tuhan bilang begini. Ayat 27. Kamu telah mendengar jangan berzina. Tapi aku ngomong sama kamu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia selevel. Ya saudara-saudara, dia sudah berzina dalam hati. Nah, artinya, betapa pentingnya menjaga hati. Supaya apa? Supaya kita akhirnya tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Walaupun kita tidak melakukan secara real tindakan. Tapi ketika kita lihat orang ya, ketika kita lihat itu cowok, itu suami, itu istri, itu anak muda, itu janda, atau itu duda, keren banget ya. Aduh, tinggi lagi, six pack lagi. Aduh, itu lalu mulai kita pikir, itu gue jalan sama dia itu, kalau gue cium bibirnya itu, aduh. Nah, saudara-saudara, ketika hati kita jahat, menginginkan sesuatu, hati kita tidak kudus, kita mungkin tidak jalan sama orang itu, sama perempuan itu, atau sama pria itu, atau sama berondong itu, atau sama siapa yang kita lihat. Kita tidak jalan, tapi kalau kita mulai berpikir dalam hati, aduh, itu kalau gue tidur
sama dia. Kita memandangnya dengan penuh nafsu. Kita itu sama halnya dengan berbuat zina. Ya, betapa pentingnya menjaga hati kita. Karena kita bisa diseret. Apa yang kita inginkan, kita bisa diseret. Ada pepatah mengatakan kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Siapa di antara saudara yang hadir hari ini lihat ke langit kalau saudara di luar, lalu ada burung terbang di atas kita, jauh di atas kepala kita, lalu kita pinggir 2 meter dulu. Yuk, ada di atas kepalaku. Mana bisa kita usir burung di atas kepala kita yang terbang di atas kepala kita? Nggak bisa. Tapi kita bisa usir dia kalau dia bikin sarang di kepala. Saudara, itu burung ninggap di kepala lalu bawa satu rumput kering. Lalu dia taruh, lalu dia terbang lagi. Kita lihat, ada rumput di atas kepala. Lalu kita kasih diam saja. Itu burung pergi lagi, lalu balik lagi ke kepala kita. Bawa ranting yang kedua. Lalu kita diam aja. Kita pikir begini, jangan-jangan dia mau buat sarang nih. Jangan-jangan dia mau buat sarang. Coba kalau dia balik yang ketiga kali, bawa rumput yang sama, pasti dia bawa sarang. Dia bener. Bawa rumput yang sama untuk ketiga kalinya. Kita bodoh namanya. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita seharusnya tidak membiarkan dia buat sarang. Maksud saya begini, saudara-saudara. Kita tidak akan mungkin tidak. Kita akan dicobai. Ya, saudara-saudara. Kalau hati kita ini udah nggak bersih, ya, malah hati kita udah kelihatan. Iblis kan mengamat-ngamati kita. Iblis mengamat-ngamati saudara. Dan dia tahu kelemahan saudara. Kelemahan saya dia tahu. Dia catat, dia inventarisasi. Apa ini? Soal uang? Apa ini? Soal kebanggaan? Apa ini? Soal perempuan atau laki-laki? Dia tuh tahu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dia menjatuhkan kita? Dia nilai hati kita, ada sesuatu yang kita suka. Akhirnya berlaku Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama. Coba lihat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi lihat, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara-saudara. Oleh keinginannya sendiri. Jadi di hatinya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kalau hati kita ini tidak kudus, tidak murni, kita pengen sesuatu yang, jalan sama ini cowok. Aduh, keren banget ya, wangi lagi ya. Seperti itu. Kalau kita mulai dipikat olehnya. Aduh, ini kalau kenalan sama dia, kayaknya nggak ketahuan nih. Kalau gue pergi sama dia, ini kayaknya nggak ketahuan nih. Akhirnya mulai dipikat. Nah, ketika kita akhirnya tergoda, ya kita jatuh dalam dosa. Jadi pentingnya, saudara-saudara, untuk menjaga hati kita. Yesus berkata, jangan berzina. Tapi itu, Alkitab berkata, Taurat berkata, jangan berzina. Tapi Yesus berkata, kalau kamu lihat orang, dan kamu mengingininya, mau tidur dengan dia, mau melakukan sesuatu dengan dia, kamu sama saja melakukan sesuatu. Makanya penting dalam hati, menjaga hati kita tetap murni. Yang terakhir, saudara-saudara, Yesus memberikan satu pengajaran soal apa, saudara? Soal perceraian. Ya, soal perceraian. Allah membenci perceraian, jelas. Tapi, saudara-saudara, ada pengecualian. Kalau terdapat kasus imoralitas seksual. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Kita tidak bisa bantah. Misalnya kecuali perzinahan. Ya, saudara-saudara, kecuali karena zina, orang tidak boleh bercerai. Nah, saudara-saudara, kenapa kecuali karena zina orang tidak boleh bercerai? Pada masa perjanjian lama, orang yang berzina hukumannya mati. Nah, ketika di dalam masa Tuhan Yesus, hukuman mati di masa di pendudukan Romawi tidak diperbolehkan hukuman mati.
Nah, bagaimana menerapkan hal ini ketika dia diperhadapkan dengan Yesus? Yesus berkata begini, kecuali karena zina. Jadi boleh bercerai. Kenapa? Karena orang yang berzina dianggap mati. Nah, ketika akhirnya orang itu sudah mati, orang dibebaskan untuk melakukan pernikahan lagi. Nah, saudara-saudara, makanya kita perlu menjaga hati supaya jangan sampai akhirnya orang tidak setia melakukan tindakan imoralitas seksual yang akhirnya berujung kepada sebuah perceraian. Dan kita tahu, saudara-saudara, dampak perceraian terhadap keluarga, terhadap generasi, itu begitu buruk. Saya berharap, saudara-saudara, kesimpulan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bagaimana seharusnya jaga hati kita. Bagaimana menjaga hati kita? Ya, penuhi dengan apa? Penuhi dengan kebenaran. Izinkan Tuhan memimpin kita. Izinkan Roh Kudus memimpin kita. Penuhi kita dengan hal-hal yang baik, berkenan. Hal-hal yang suci. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah apa yang suci, yang manis didengar, yang mulia, yang kudus, yang patut didengar, pikirkanlah semua itu. Puaslah dengan hal yang seperti itu. Sehingga ketika kepuasan ada di luar sana, ditawarkan oleh dunia, saudara tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena kita sudah puas. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saudara pernah ke pemancingan nggak? Pemancingan empang. Saya nggak suka ke pemancingan empang. Saya sukanya mancing di laut. Nah, saudara-saudara, di pemancingan empang, itu ada dua jenis pemancingan empang. Yang pertama, mancing kiloan. Yang kedua, mancing harian. Mancing harian itu artinya gini, bayar misalnya 100.000, lu sedapat berapapun lu ambil. Jadi hanya bayar 100.000. Lu misalnya mancing dapat 20 ekor atau dapat 100 ekor, itu 100-100-nya lu boleh ambil. Nggak bayar lagi, karena sudah bayar 100.000. Itu mancing harian. Yang kedua, mancing kiloan. Mancing kiloan, lu dapat 5, lu bayar 5. Lu dapat 100, lu harus bayar 100. Kalau satu ekornya misalnya 10.000, ya 100 kali 10. Makanya saudara-saudara, mancing kiloan itu dibuat lapar ikannya. Supaya apa? Supaya orang mancing dapat terus. Karena dia harus bayar. Tapi mancing harian, itu ikan dibuat kenyang. Supaya orang bayar, misalnya tadi 100.000, akhirnya cuma dapat 1 ekor. Gitu. Kenapa? Itu ikan kenyang. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, maka para pemancing itu mengelola makanannya. Pelet. Ya, campuran pelet. Pelet direbus, lalu dicampur biskuit, campur sarden, campur susu, campur esen begitu, diaduk-aduk sampai wangi. Sehingga waktu dia mancing, walaupun tuh ikan kenyang, karena ada makanan yang begitu wangi, ikan tetap makan. Saudara dengar? Akhirnya ikan itu terjerat. Saudara, seharusnya kita puas-puas dengan Tuhan. Hati kita dipuaskan dengan Tuhan, sehingga ketika ada godaan, ada cobaan, yang mungkin itu merupakan kepuasan. Misalnya balas jahat dengan jahat, ya, kompromi demi kepentingan, perzinahan. Nah, kita sudah terlalu puas, kita tahu makna kehidupan di dalam Tuhan, kita akan menolaknya. Tuhan Yesus memberkati kita.